it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, driving so far, play you guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now. I remember everything. Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Saya akan sedikit menceritakan mengenai proses untuk pembuatan audio di mobil Mazda CX-3. Yang ada di samping saya ini adalah pemilik dari Mazda CX-3. Nah, sekarang gini, perkenalan dulu deh sama teman-teman. Hai, nama saya Ivan. Oh iya. Saya pemilik Mazda CX-3 tahun 2018. Dan sekarang jadi ketum apa? Saya jadi ketua umum CX-3 Indonesia. Ini CX-3 Indonesia ya, ketumnya ada di sini. Oke, Mas Ivan, ini kita akan menceritakan mengenai project mobil Mazda CX-3. Sebenarnya yang mau kita sharing ke teman-teman semuanya, ini adalah satu proses untuk pembuatan car audio untuk mobil Mazda CX-3 ini. Nah, coba tolong jelasin dulu deh awal-awalnya kenal saya gimana. Jadi begini, awal-awal saya pengen ngerasa mobil ini kan lebih kedap ceritanya. Saya udah nanya-nanya ke Pak Yanto, nanya-nanya peredam berapa Pak Yanto gitu-gitu kan. Ya, waktu itu ya? Waktu itu udah sempat teleponan, waktu itu pas mau deket-deket ke Gias, bukan Gias, apa yang di Kemayoran itu loh. Waktu itu pameran IMS. Ya, nah udah tanya-tanya, saya ke toko sebelah malahan. Oke. Toko sebelah, pasang peredam, terus upgrade audio dikit, tambah subwoofer kolong dan prosesor. Betul. Pas udah di setel, pas udah di play, kok hasilnya aneh suaranya gitu. Saya mau telepon balik ke Pak Yanto, kok agak-agak nggak enak gitu kan. Waktu itu nggak enak ya? Akhirnya saya nekat. Malu sama saya ya? Nanya peredam di mana, masangnya di mana gitu. Udah gitu, langsung deh, udah saya sikat. Saya tanya Pak Yanto gini-gini. Akhirnya yaudah deh, lu datang di mana, di Kemayoran, setting di bawah pohon. Ingat kan waktu itu? Sampai 2 jam. Di lapangan di bawah pohon, hujan lagi. Nah, hujan apa panas ya? Hujan, dari panas sampai hujan, sampai kering lagi. Akhirnya dari situ saya ngeliat dengan komponen standar kayak begitu, komponen toko sebelah itu hasilnya bisa luar biasa. Oke. Nah, dari situ saya langsung, belum, dari situ hanya upgrade mid-range aja kok nggak salah ya. Betul. Terus kita ikutin kontes, dan luar biasanya lagi, di luar dugaan, juara 3 waktu itu. Juara 3, betul. Ya. Nah, dari situ saya agak-agak ngamuk sedikit. Upgrade yang pertama, upgrade yang kedua lah istilahnya gitu. Betul. Upgrade kedua, dirombak. Kebetulan ada kasus mobil saya tabrakan lagi, pintu sebelah kirinya penyok hancur. Kalah. Akhirnya saya ngamuk lagi nih, upgrade lagi nih yang ketiga ini saya begitu. Kalau sekarang sudah berani langsung turun. Iya, mudah-mudahan mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat setelah saya tuning hasil kemarin itu, setelah kita upgrade ini sekarang yang gila-gilaan ini, ini bagus banget sih sekarang. Iya, saya sih ngakuin puas sekali ya sama Pak Yanto ya hasilnya ya. Sangat-sangat puas. Thank you. Nah, jadi gini, yang saya mau berbagi ke teman-teman semuanya adalah memang pada saat kita membuat sistem untuk audio mobil itu ada jenjangnya. Jadi pada saat awal seperti Mas Ivan, dia main audio itu tidak langsung di-upgrade full total keseluruhan. Betul. Jadi pada saat itu bagaimana caranya menciptakan sebuah sistem yang baik tentunya dengan harga yang tidak mahal. Ya. Tetapi dia bisa menghasilkan suara yang bagus. Nah, pada saat itu suaranya ya masih dibilang kurang oke lah ya.
Dia sudah upgrade sebetulnya dengan memakai prosesor, kemudian tambahin lagi subwoofer aktif yang di bawah bangku dengan speaker yang standar ya. Standar. Masih standar. Nah, tetapi Mas Ivan berasa, oh kenapa nih suaranya kurang bagus seperti itu. Yang pada akhirnya dia mencari saya. Sebenarnya sih awal-awalnya kita sudah jalin komunikasi, tapi karena Mas Ivan itu tertarik dengan yang sebelah, yang pada akhirnya dipasang di sana gitu. Nah karena di sana dia berasa kurang, yang pada akhirnya nyari saya dan saya tidak melakukan upgrade apa-apa. Jadi waktu itu saya mau tunjukin dengan perangkat yang sama dari toko yang sebelah sana itu dengan speaker yang sama ya masih standar. Waktu itu saya mau tunjukin ke Mas Ivan kalau ini saya bisa rubah suaranya bisa enak loh seperti itu. Nah, oke, setelah saya tuning Mas Ivan ini ternyata dia puas dengan hasil suaranya. Nah kemudian dia memang tipikal orang yang selalu up to date. Saya pengen lebih enak lagi. Nah, pada akhirnya mobil mulailah dibongkar sedikit-sedikit. Mulai dibongkar, kemudian kita memasang sistem 3-way pada saat itu menggunakan ARC ya. ARC yang RS 1.0 tweeternya, metringnya RS 3.0, kemudian mid bassnya memakai yang RS 6.0. Nah, pada saat itu Mas Ivan juga ada tanya, Mas Yanto, ini kalau di-upgrade dengan sistem 3-way, pasang peredamnya saya sudah sebenarnya. Iya, betul. Tapi saya kok berasa ada kurang. Kayak itu. Akhirnya mobil kita bongkar nih, bongkar keseluruhan, dan ternyata memang peredamnya menurut kami itu masih ada kurangnya. Betul. Yang pada akhirnya kita tambahkan dengan peredam yang untuk meredam akustik mobil. Jadi kita memasangkan MK18 full keseluruhan dengan Liquid Pro ya, yang tentunya membuat cabin itu menjadi semakin kedap dan tidak ada yang namanya pantulan-pantulan suara lagi di sana. Jadi kebisingan suara, pantulan suara sudah diredam dengan baik yang menyebabkan cabin menjadi tenang. Nah, pada saat itu subwoofernya masih memakai subwoofer aktif loh, kan gitu. Kemudian saya dites juga sama Mas Ivan. Coba turunin kontes deh. Iya. Ini sebenarnya cerita ini nih setelah kesini ya. Jadi dia ngetes saya. Oke. Ya jujur ngomong pada saat itu kita turun kontes dengan sistem 3-way, subwoofer aktif. Saya pede aja. Pede ya. Ya karena Kayaknya memang nggak pede. dianya nggak pede sebenarnya. Tapi di luar ekspektasi ya. Waktu itu kita bisa membuat mobil ini menjadi juara 3. Iya. Nah, akhirnya dia kepengen yang lebih lagi karena memang kita menurunkan banyak mobil. Semuanya juara 1, dia doang juara 3. Benar. Yang pada akhirnya dia ngamuk. Nah, ngamuknya dia gila-gilaan. Akhirnya memasang lagi amplifier built-in prosesor yang terbaik dari ARC. Kemudian subwoofer kolomnya diganti dengan subwoofer Scanspeak 23W. Amplifiernya ditambahin lagi dengan amplifier yang Jabco yang 150.2 AP series untuk subwoofer. Kemudian kabelnya nggak tanggung-tanggung, pakai harmonic. Nah, tidak cuma sampai di situ. Head unitnya di-upgrade lagi memakai Sony Hi-Res. Nah, ini cerita ini sebetulnya yang saya mau bagikan ke teman-teman semuanya. Pada saat kita membangun sebuah sound system, ini kita harus mulai dari bawah dulu. Kenapa? Karena pada saat kita mulai dari bawah, kita bisa merasakan perbedaannya. Perbedaan-perbedaan yang pada saat kita upgrade, ya, itu kita langsung tahu persis, oh gila, suaranya bisa begini. Ya. Kan seperti itu. Dan pada saat itu, prosesornya itu masih menggunakan DSP-8. Waktu itu DSP-8. Pakai DSP-8 ARC. Naik lagi ke PES-850, naik lagi ke amplifier built-in prosesor yang 1000.6 DSP. Jadi amplifier yang sudah built-in prosesornya sudah Pro 64 bit dan amplifier 6 channel multi channel dengan watt yang besar 175 watt kali 6. Ini yang membuat sistem 3-way di mobil ini di-drive dengan amplifier ARC yang 1000.6 DSP. Ini suaranya enak banget. Ya, benar. Enak sekali. Nggak Dan bohong. dia kemarin ada sedikit cerita ke saya.
ceritanya gimana kemarin? Udah dengerin berapa mobil gitu? Ada beberapa teman saya aja sih. Oh gitu. Beberapa teman saya ngeliat, Van ini pakai apa aja? Pakai komponen ini. Oh iya, udah gitu doang sih. Cuma nanyain sih, yakin nih suaranya bagus. Nah, Saya pas coba denger aja. iya. Kebetulan pas teman saya denger, nggak tahu, nggak ada komen sih, diem aja sih teman saya. Nggak sebagus, nggak tahu apa. Tapi menurut kamu sendiri pada saat kamu mendengarkan mobil-mobil teman-teman kamu yang sudah sistem 3W, kemudian mereka juga sudah membuat dengan biaya yang cukup mahal, dibandingkan yang ini gimana? Suaranya yang ini nitik ya? Ini nitik banget Pak Yanto. Jadi kayak kan di sini ada kayak satu titik hitam ya, ditandain Pak Yanto. Ya, titik fokus untuk senternya. Saya berasa pas saya nyender, pas saya maju ke kiri kanan, suara orang nyanyi itu ada di situ terus. Tetap di tengah. Tetap di tengah, nggak turun, nggak gerak-gerak, nggak sama sekali. Iya. Mau itu lagu akustik atau lagu instrumen, manteng semua di situ. Betul. Kalau misalnya kayak seperti band ya, band penyanyi udah pasti tengah. Tiba-tiba ada gitar nongol sebelah kiri. Iya. Kirinya benar-benar di kiri. Betul. Terus left center ada. Iya. Bisa saxophone ada di sini. Iya. Dan itu bukan yang kita cari-cari. Betul. Itu sekelas mata langsung langsung tahu. Iya. Kalau yang benar-benar, kalau yang baru tahu gitu kan, nyari-nyari, di mana sih suaranya kayak gitu Pak. Oh ini benar-benar udah fokus sekali. Iya, betul. Saya juga bisa begini gitu. Tapi jujur ngomong sih, untuk ngedapetin suara kayak gitu, settingnya susah. Jujur lah, aku beneran loh, pada saat saya mentuning sebuah sistem yang sudah 3W, kemudian sudah komponennya sudah bagus-bagus begini, saya nggak tuning di sini, saya tuningnya di rumah. Bar bensin saya sampai berapa itu, dari full sampai tinggal seperempat, buset. Tapi besok aja begitu dengerin, wih, kok bisa begini? Ya gitu, nggak terbayarkan lah semua lah. Betul, saya sebenarnya kepengen sedang bikin orang terkejut dengan hasil suara. Iya benar. Dalam hati saya bisa sampai bilang anjing dulu, kata kayak gitu. Puas dengan sistem yang ada. Puas banget. Puas Ya banget. mudah-mudahan tuh kalau ada rezeki mau upgrade lagi lah. Oke, Mudah-mudahan. siap. Rencana sih mau yang... Kita mau turunin kontes dulu. Oh kontes dulu. Harusnya penjuara 1. Oh harus itu. Kesian nih mobil. Baru cuma juara 3. Oke, itu sedikit cerita mengenai kita membangun sistem 3W di mobil Mazda CX-3. Jadi kita tidak langsung membangun 3W melek-melek begitu dengan produk-produk yang bagus, tidak. Tetapi ada step-nya. Jadi step demi step kita lakukan yang pada akhirnya Mas Ivan mengeluarkan uang dengan lumayan cukup banyak dan sangat banyak sebenarnya, tetapi dia tahu langsung perbedaan. Sangat. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Buat teman-teman kalau yang mau upgrade audio jangan takut dulu. Intinya datanglah ke toko audio. Ya. Kita lihat sesuai budget kita, kemauan kita. Pasti namanya toko itu menyesuaikan budget kita ya. Jadi jangan takut. Ayo ke toko audio, janganlah pasti mahal. Oh enggak juga. Betul. Karena audio itu variasinya banyak sekali dari bawah sampai atas. Unlimited budget. Unlimited lah. Betul. Kita mau yang budget sekian ada, bukan berarti kualitasnya jelek, bukan. Ya. Tapi disesuaikan lah intinya. Betul. Bukan berarti oh kalau harganya sekian, oh pasti suaranya jelek. Enggak, bukan jadi jelek, bukan. Ya, ya. Dan kalau misalnya ditanya, Van kalau merek apa sih yang bagus? Semua merek bagus sih menurut saya. Ya. Semua tapi tergantung instalatornya Pak Yanto. Betul, tuningnya ya. Iya. Gitu sih. Oke, terima kasih buat Amo Plus ya yang sudah menyempatkan waktunya di hari ini sehingga kami bisa menjadi bagian dari Amo Plus. Salam sukses selalu dan sehat selalu buat seluruh kru dan thank you banget. Yuk.